Filosofi teras, bagian 1. Survei khawatir nasional. Di bulan November 2017, saat saya sedang mempelajari filosofi teras, saya terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset. Saya kemudian membuat survei khawatir nasional secara daring atau online. Survei khawatir nasional dilakukan selama seminggu dengan rentan waktu tanggal 11 hingga 18 November 2017. Jumlah responden sebanyak 3.634 responden. Dengan komposisi responden 70% perempuan. Sebagai catatan metodologi, karena survei ini dilakukan secara daring dan disebarkan secara organik atau sukarela di media sosial, maka hasilnya tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi karena pemilihan sampel tidak acak atau random. Dalam bahasa awam, hasil dari survei ini hanya mewakili responden survei ini saja dan tidak bisa serta-merta dianggap mewakili populasi umum. Survei ini menanyakan tingkat kekhawatiran responden terhadap kehidupan secara umum dan beberapa aspek hidup yang umum bagi generasi milenial, yaitu mereka yang dilahirkan antara tahun 1980 hingga 2000. Ini artinya, di tahun 2020, penduduk milenial tertua berusia 40 tahun sudah ada yang menikah dan menjadi orang tua, dan termuda berusia 20 tahun yakni di usia kuliah atau bekerja. Karenanya, survei khawatir nasional juga menanyakan tingkat kekhawatiran di beberapa aspek hidup yang dirasa relevan, yaitu sekolah atau studi, relationship, pekerjaan atau bisnis, sampai topik yang lebih besar, seperti kondisi sosial politik di Indonesia. Pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin, yaitu sangat tidak khawatir, sedikit khawatir, sangat khawatir. Skala ganjil dihindari untuk menghindari kebiasaan banyak yang memilih di tengah-tengah saja. Bagaimana hasilnya? 63% ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63%. Hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. B. 53% dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuh lebih dari 53%, merasa khawatir dengan pendidikan mereka. 3 penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus. Masalah seperti biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh 1/4 atau 25% dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. C. 30% untuk responden yang berada di dalam relationship atau pacaran atau menikah. Mereka yang mengaku agak khawatir dan sangat khawatir mengenai hubungan mereka ternyata minoritas dengan persentase 30%. Ini artinya mereka yang tidak khawatir mengenai relationship dengan pacaran atau menikah lebih banyak dari yang merasa khawatir. Bagi mereka yang merasa khawatir soal relationship mereka, 3 kekhawatiran utama adalah relationship mau dibawa kemana? Udah kayak lagu aja. Relationship yang terasa sudah hambar. Lalu pasangan selingkuh disusul ketat oleh kekhawatiran keempat, yaitu hubungan yang tidak direstui oleh orang tua. E. Bagaimana dengan responden jomblo? Jomblo, apakah yang jomblo merasa tidak khawatir soal status jomblo mereka? Ternyata hasilnya tidak. Tingkat kekhawatiran kaum jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% responden. Artinya memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan dengan saat kamu jomblo. Good news dong bagi kaum tuna asramara atau jomblo. F. Di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, 3 kekhawatiran utamanya adalah: pertama, kekhawatiran tidak akan pernah mendapatkan pasangan. Kedua,
khawatir dengan umur. Yang ketiga, khawatir tidak menarik lagi. Karena penasaran dan kepo, saya menanyakan kepada para jomblo yang tidak khawatir soal relationship mengenai alasan mereka kenapa mereka tidak khawatir. Hasilnya, 3 alasan tertinggi mereka tidak khawatir dengan kejombloannya adalah: yang pertama, memang sedang senang sendiri. Yang kedua, jodoh ditahan Tuhan, dipilih separuh dari mereka yang tidak khawatir. Yang ketiga, sedang terlalu sibuk di kehidupannya untuk punya waktu memikirkan pasangan. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau bisnis, kekhawatiran terhadap pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar sepertiga responden atau 33%. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah stuck di karir sekarang, gaji tidak mencukupi. Yang ketiga, khawatir performa di kantor tidak memuaskan. H. Mengenai aspek keuangan, separuh lebih responden atau 53% mengaku khawatir atau stres soal kondisi keuangan mereka. Bayangkan, 1 dari 2 responden khawatir soal ini. I. Kekhawatiran sebagai orang tua menjadi orang tua adalah hal yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, tetapi siapa sangka menjadi orang tua ternyata bisa menjadi sumber kekhawatiran loh. Separuh lebih responden orang tua atau 53% mengaku merasa khawatir, sama dengan proporsi mereka yang khawatir soal uang. Apa saja yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? Biaya sekolah anak. Opsi ini dipilih oleh lebih dari separuh responden orang tua yang merasa khawatir. Bagi yang akan menikah dan menjadi orang tua, apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar, tetapi jika kita tidak siap dengan biaya pendidikannya ke depan, hal ini malah bisa menjadi sumber kekhawatiran. Anak sakit atau kecelakaan, biaya kesehatan anak, Spriceling atau tidak. 2 dari 3 kekhawatiran utama para orang tua berkaitan dengan uang. Masalah lain seperti kenakalan anak, penyalahgunaan narkoba, dan ibadah anak atau agama ternyata berada di bawahnya. Hasil ini konsisten dengan temuan Kementerian Agama bahwa penyebab nomor 1 perceraian bukanlah perselingkuhan, tapi uang atau ekonomi. J. Mengenai sosial politik, kondisi sosial politik ternyata menjadi sumber kekhawatiran terbesar dengan 76% atau 3 dari 4 responden merasa agak atau sangat khawatir mengenai ini. Berikut 3 kekhawatiran tertinggi mengenai kondisi sosial politik. Yang pertama, hoax atau fake news. Kedua, diskriminasi suku dan agama makin meningkat. 3, bangkitnya kaum radikal atau intoleran. The cost of worrying. Berdasarkan survei khawatir nasional, ada lebih banyak orang yang merasa khawatir di dalam hidup ini. Dengan 2 dari 3 orang merasa khawatir secara umum, aspek hidup yang berbeda memiliki tingkat kekhawatiran yang berbeda pula. Relationship ternyata relatif tidak menjadi sumber kekhawatiran tertinggi. Sementara, peran menjadi orang tua dan keuangan cukup menjadikan khawatir. Di luar kehidupan pribadi, kondisi sosial politik Indonesia juga sesuatu yang sangat dikhawatirkan. So what? Mungkin kamu berpikir, tidakkah kekhawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipusingkan atau dikhawatirkan? Khawatir tentang khawatir. Menurut saya, kekhawatiran adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya bisa dikurangi. Karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja sih biaya dari kekhawatiran? Yang pertama, menghabiskan energi pikiran. Berpikir termasuk di dalamnya merasa khawatir berlebihan adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. Kedua, menghabiskan waktu dan juga uang. Saat kita khawatir soal studi, orang tua, keuangan, atau sosial politik negara tanpa menghasilkan solusi, kita sudah membuang waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih berguna. Tidak hanya waktu, kekhawatiran juga bisa menghabiskan uang.
Apabila rasa khawatir tersebut membuat kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap menenangkan pikiran, padahal tidak efektif, misalnya, sebagian orang yang merasa khawatir biasanya menjadikan makanan sebagai pelipur lara, berkelakuan menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar, atau memutuskan untuk kawin lagi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengganggu kesehatan tubuh. Masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita. Padahal, sudah lama para ilmuwan kesehatan menemukan bahwa pikiran dan kesehatan tubuh memiliki hubungan dua arah yang saling memengaruhi. Untuk topik ini, saya khusus mewawancarai Dr. Andri, seorang spesialis kesehatan jiwa dan minat yang tergabung dalam Academy of Psychosomatic Medicine di USA. Sederhananya, apakah itu pengobatan psikosomatik? Di ilmu pengobatan psikosomatik, dijelaskan bahwa apa yang terjadi di otak kita bisa mempengaruhi badan secara keseluruhan. Maka tidak heran ada orang stres mengalami tegang leher. Kalau sakit kepala, bisa kemudian mengalami sakit lambung juga, karena ada interconnection atau keterkaitan. Kita sebagai psikiater gak cuma bilang, kamu ini sakit kepala karena banyak mikir. Betul, saya lagi mikirin utang sampai jadi sakit kepala. Akan tetapi pertanyaannya, kenapa jadi sakit kepala? Karena dengan mikirin utang, otak saya bekerja lebih keras. Stres karena hutang itu persepsinya negatif. Ketika ada persepsi negatif, otak harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan persepsi negatif itu. Otak kita selalu berusaha agar segala sesuatu menjadi seimbang. Ketika ada persepsi negatif, otak itu akan mencoba beradaptasi. Jadi, bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quote dari Hans Selye. Bukan stres yang membunuh kita, tetapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalahnya bukan di stres itu sendiri, melainkan persepsi kita. Misalnya, duh, jalanan macet nih, atau utang gue banyak. Itulah yang menyebabkan badan mengeluarkan zat pertama. Respon adrenalin meningkat. Adrenalin meningkat, tekanan darah. Karena jantung menjadi makin berdebar, pembuluh darah menyempit, dan karenanya kepala kita menjadi tegang. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan meningkatkan hormon stres. Namanya kortisol. Kortisol adalah zat yang sifatnya oksidatif, merusak apapun di dalam tubuh kita. Jika dia menempel di pankreas, dia meningkatkan insulin. Makanya ada orang yang kalau stres bawaannya mau makan, badannya menggigil, atau badannya memanggil-manggil karena berpikir dia sedang membutuhkan energi. Jika stresnya akut atau sementara, reaksi tubuh juga sementara. Namun, jika stresnya lama, reaksi tubuh juga lama. Makanya saya suka bilang kepada pasien, jangan stres lama-lama, nanti adaptasinya berubah. Nanti Anda tidak tahu lagi bahwa Anda sedang stres, karena sudah terbiasa hidup dalam stres. Jika kita stres kelamaan, badan akan merespon dengan hal-hal yang kita tidak tahu sebagai bagian dari stres. Contohnya, penyakit dispepsia atau gangguan lambung. In the long run, bisa muncul gangguan jantung, hipertensi, dan diabetes. Adakah perbedaan antara takut, stres, khawatir atau cemas, dan depresi? Kalau takut, kita tahu sumbernya. Misalnya takut setan atau takut ujian. Kalau cemas, berdasarkan definisinya, gak jelas penyebabnya. Pokoknya merasa cemas aja. Karenanya, ada diagnosis gangguan cemas menyeluruh, yaitu orang yang suka khawatir berlebihan terhadap segala sesuatu di dalam hidupnya, khususnya terhadap orang-orang yang dicintai. Gangguan cemas itu tidak muncul tiba-tiba seperti di survei atau khawatir itu. Di satu sisi, saya merasa ini opportunity atau kesempatan, sehingga saya bilang kepada koas-koas atau koasisten saya, kamu jadi psikiater deh, dibutuhkan banget karena banyak orang yang khawatir. Apalagi dengan ketidakpastian sekarang,
orang menjadi cemas karena dia tidak bisa mengendalikan hidup di situasi ketidakpastian. Kalau stres artinya tekanan, sesuatu yang mengganggu keseimbangan di hidup kita. Ada stres fisik, stres psikis. Kalau olahraga sampai kecapean, itu stres fisik. Kalau stres mental, saya meriksa exhausted, kelelahan. Ada sumber stresnya. Jika stres meningkat terus, pada kondisi orang sudah tidak tahu stresnya datang dari mana, artinya dia sudah masuk ke fase cemas. Makin jauh lagi, jika cemasnya dibiarkan, bisa menjadi depresi. Banyak orang yang awalnya cemas biasa saja, merasa khawatir akan kehidupan, kemudian tidak mendapat solusi dan dia menjadi depresi. Tidak ada solusi, jadi hopeless, lalu jadi depresi. Ada 2 gejala penting depresi. Pertama adalah mood yang sedih. Lalu yang kedua adalah putus asa. Tidak ada harapan. Hidup kok begini-begini aja. Kita harus hati-hati dengan teman-teman yang berkata, hidup gue kok begini-begini aja. Jangan-jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi. Karena apa yang terucap oleh seseorang bisa jadi memang refleksi dari hidup dia. Depresi dan cemas tidak berbeda jauh dan secara organ otak juga sama. Karenanya obatnya pun sama. Depresi mendapat obat antidepresan, cemas panik dikasih antidepresan juga. Apakah gangguan tubuh karena pikiran hanya terjadi saat sudah pasrah aja atau sudah parah aja? Atau bahkan cemas sehari-hari saja sudah bisa bermanifestasi fisik? Cemas sehari-hari pun sudah bisa memengaruhi fisik. Contohnya, saat mau presentasi, kita bolak-balik ke kamar mandi. Penjelasannya adalah saat kita stres atau tubuh kita memersepsi adanya stres. Terjadi peningkatan aktivitas saraf otonom atau saraf yang bertanggung jawab atas organ-organ yang berfungsi sendiri tanpa perintah seperti jantung, paru, kandung kemih. Makanya jadi pengen pipis. Asma bronkiale, misalnya asma yang dipicu stres. Ketika orang stres, kondisi itu merangsang reaksi alergi imunologi, maka timbullah asmanya. Gangguan cemas tidak datang tiba-tiba. Biasanya pasien datang ke saya sudah berkeliling ke beberapa dokter, seperti dokter penyakit dalam, dokter jantung, dokter saraf, atau dokter THT. Karena gejalanya seperti vertigo, tetapi kemudian dinyatakan tidak apa-apa. Tidak ada organ yang rusak. Kata saya, makronya memang tidak. Artinya jantungnya masih bagus. Namun bayangkan, jantung berdetak 95 kali per menit dibandingkan 65 kali per menit. Lebih berat mana bebannya? Bisakah saya artikan bahwa pesannya ke sini atau pesan di sini adalah jangan anggap remeh khawatir atau cemas kecil yang terjadi di hari-hari kita. Secara umum, kita memiliki kemampuan adaptasi. Bayangkan, stress threshold sebagai gelas, lalu kita isi sedikit-sedikit dengan stres. Kita harus cari tahu cara supaya gelas itu tidak terlalu penuh. Dikeluarkan sedikit-sedikit. Caranya macam-macam. Misalnya dengan berbicara. Kadang-kadang kita feeling relieved atau lega hanya dengan berbicara kepada orang atau rekreasi. Mengapa saya katakan persepsi itu penting? Contoh, liburan itu lebih melelahkan dibandingkan praktek atau kerja. Jalan ke sana sini tetapi rasanya senang karena kita berkumpul bersama keluarga. Makanya ada yang bilang, coba ganti suasana biar gak stres. Karena sekarang lagi trennya ke CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, maka yang paling penting itu perception. Ada juga alternatif membohongi pikiran untuk sementara waktu dengan zat. Misalnya dengan alkohol, menekan kesadaran sehingga lupa sementara. Namun besoknya muncul lagi. Kalau narkoba bekerja dengan mengelabui otak, seperti sabu yang meningkatkan dopamin dan serotonin, sehingga seseorang happy berlebihan. Setiap kita pakai sabu, di otak kita sebenarnya seperti ada luka atau rusak permanen yang tidak hilang selama 10 tahun. Depression hurts. Depression itu melukai,
melukai otak, tetapi juga bisa diartikan melukai orang-orang di sekitar penderita, karena penderita memandang segala sesuatu gelap. Apakah artinya manajemen cemas sehari-hari sama dengan manajemen persepsi? Benar. Misalnya terjebak di tengah macet. Wah, sialan, gue gak bisa jalan nih. Itu persepsi negatifnya. Namun, persepsi positifnya, wah, terjebak macet di jalan, di sebelah cewek cakep atau istri. Gue bisa ngobrol nih lama-lama sama dia gara-gara macet ini. Sama macetnya, tapi beda cara bersikapnya. Mengapa? Karena beda persepsi dan jadinya less stress bagi kita. Benarkah bahwa saat ini lebih banyak orang muda yang berkonsultasi pada psikiater? Yang saya amati memang seperti itu. Penyebabnya beberapa mereka semakin well-informed mengenai kesehatan jiwa. Awalnya adalah para sarjana yang sebelumnya kuliah di luar negeri yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menetap. Masalah timbul karena penyesuaian. Mulanya pas kuliah di luar negeri, mereka mengalami culture shock. Sesudah lama di sana dan menyesuaikan diri dengan budaya di sana. Saat kembali ke Indonesia, mereka mengalami kembali culture shock. Belakangan, makin banyak yang datang karena isu relationship, baper, galau. Itu kan bahasa awamnya. Tetapi dalam bahasa kedokteran, ada beberapa perilaku baper atau galau yang sudah masuk sindrom depresi. Ketika dia kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi, dia merasa terganggu. Diagnosis klinisnya mungkin yang disebut depresi ringan atau tidak sampai gejala ingin bunuh diri. Kalau pasiennya anak muda, saya lebih sering mendengar masalah relationship dengan teman dan orang tua. Dengan teman sebaya, umumnya masalahnya dengan teman dekat atau best friend mereka. Atau hubungan dengan kolega di pekerjaan. Lewat ilmu kedokteran jiwa, kami tahu kalau sebenarnya yang bermasalah bukan temannya, kerjaannya, atau lingkungannya, tetapi dia atau pasien. Jadi, ya ujung-ujungnya dia. Sekarang kita bicara konteks yang lebih besar. Tahun pilkada dan pilpres akan memanas. Ada efeknya pada tingkat kecemasan individu. Mungkin kita harus membatasi punya WhatsApp group. Saya percaya, too much information will kill you. Terlalu banyak informasi dari mana-mana. Informasi itu belum tentu benar. Tapi kan itu hanya informasi doang, kata orang. Saya percaya kalau karakter kita pada dasarnya sudah negatif. Lalu, misalnya kita sedang stres dengan kehidupan pribadi kita. Kemudian kita membaca berita yang jelek. Efeknya akan berbeda dengan jika kita membaca berita tersebut saat sedang normal. Adakah pesan-pesan untuk pembaca? Coba kalian kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, kita bisa melawannya. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya, olahraga, ngobrol, punya teman. Lalu, lakukan aktivitas yang membahagiakan. Intisari dari wawancara dengan Dr. Andri. Yang pertama, kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Kedua, jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu yang panjang, tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas sama dengan manajemen persepsi. Keempat, dengan media sosial, kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia. Misalnya olahraga, ngobrol punya teman, lalu lakukan aktivitas yang membahagiakan. 2. Sebuah filosofi yang realistis. Dulu, saya sering kagum dan iri kepada teman-teman yang punya kepribadian ceria, ekstrovert, dan rasanya hidup tak ada masalah.
Rasanya setiap bertemu mereka, senyum, canda, dan tawa selalu mengisi keseharian mereka. Ini sungguh kontras dengan penampakan saya yang selalu digambarkan terlalu serius. Jika berjalan saja, saya sering menundukkan kepala. Karenanya, dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah kepribadian saya. Bagi saya, seseorang yang bahagia harus seperti teman-teman saya tadi, selalu tampak tersenyum dan tertawa. Bisa ditebak, usaha mengubah kepribadian ini bisa dibilang gagal total. Cetakan saya sudah seperti ini. Saya mulai terpikir, bisakah saya bahagia tanpa mengubah kepribadian asli saya? The problem with positive thinking. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional dan mendengarkan penjelasan Dr. Andri, saya jadi berpikir bahwa kekhawatiran sehari-hari bukanlah sebuah kondisi yang bisa dianggap remeh. Selain membuat kita jadi sulit merasakan damai, ada resiko lain, yaitu ancaman atas kesehatan fisik kita sendiri. Terus, bagaimana dong solusinya? Adakah cara khawatir untuk mengatasi sehari-hari dan juga emosi negatif lainnya? Saya dikenal memiliki karakter yang pesimis dan sering kali berpikiran negatif. Ketika berkumpul dengan teman-teman atau keluarga, lalu ada yang mengusulkan ide untuk bersenang-senang, saya pasti mampu melihat semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari ide tersebut. Yuk kita main ke tempat paling gaul saat ini. Ketika kata saya, males, nanti sudah capek mengantre, gak dapat tempat. Yuk jalan-jalan ke luar kota. Lalu saya mengatakan, nanti macet, hanya capek saja jadinya. Yups, bisa terbayangkan betapa populernya saya di pertemanan. Seringkali nasihat yang saya dapatkan adalah, jangan berpikiran negatif melulu dong, thinking positif aja. Pada umumnya, pernyataan itu berarti sebaiknya saya hanya memikirkan kemungkinan yang terbaik saja. Ajakan untuk berpikir yang positif saja. Seperti ini sangat populer. Saya ingat di pertengahan tahun 2000-an. Ada buku populer, The Secret, yang bahkan mengklaim bahwa sekedar berpikir positif dan memikirkan hal yang kita dambakan mampu membawa perubahan yang kita mau. Saya sudah berpikir keras supaya Gal Gadot menghubungi saya, tapi tidak kejadian tuh. Perkembangan terakhir ilmu psikologi justru menemukan adanya potensi masalah dengan ajaran berpikir positif. Artikel The Problem with Positive Thinking di New York Times menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memberikan hasil yang lebih buruk dibandingkan mereka yang tidak menerapkan positive thinking. Positive thinking menipu pikiran kita, beranggapan seolah-olah kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, sehingga melemahkan keuletan kita dalam berusaha mencapainya. Namun sebaliknya, sekedar menyuruh orang berpikir realistis saja juga tidak memberikan hasil yang lebih baik. Penulis artikel di New York Times tersebut mengusulkan mental contrasting, yaitu menggabungkan positive thinking, membayangkan hasil yang diharapkan telah tercapai, dengan memikirkan hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui. Penelitian menunjukkan peserta eksperimen yang melakukan mental contrasting ini mencapai tujuan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang hanya membayangkan hal positif saja atau mereka yang hanya membayangkan hal negatif saja. Artikel The Tyranny of Positive Thinking Can Threaten Your Health and Happiness. Tirani berpikir positif dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda. Di Newsweek menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang merasa depresi saat gagal, karena secara implisit atau menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Misalnya, kita sedang merasa terpuruk karena tidak lulus ujian. Kesedihan ini masih ditambah lagi ketika kita merasa bersalah
karena merasa kesedihan itu sendiri. Saya seharusnya bisa positive thinking. Kenapa saya masih merasa sedih? Ini bagaikan kena tinju 2 kali, dan tinju yang kedua merasa bersalah karena tidak bisa bahagia. Justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Julie K. Norem, profesor psikologi dari Wellesley College yang menjadi narasumber artikel tersebut, meneliti mengapa beberapa orang justru mampu memberikan respon lebih baik terhadap peristiwa negatif, sebuah sikap yang disebutnya sebagai pesimisme defensif. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan mengantisipasi hal-hal yang di luar rencana, orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka. Dari artikel yang sama, penulis Barbara Ehrenreich menyalahkan para investor terkait krisis finansial pada tahun 2008 karena mereka menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk atau berinvestasi hanya membayangkan untung besar saja, tidak mau memikirkan bahwa investasi juga bisa merugi. Bagaimana dengan agama? Tidakkah agama seharusnya menawarkan cara memperoleh kedamaian di dunia selain di surga? Walaupun di atas kertas memang demikian, dari pengamatan pribadi saya, banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga. Ritual keagamaan menjadi sekadar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan seringkali interpretasi agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain. Selain itu, identitas agama sering dijadikan dasar untuk membedakan, bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan common ground. Boro-boro mencari kesamaan antar keyakinan yang berbeda. Di dalam keyakinan yang sama saja, kita masih mencari-cari perbedaan interpretasi, mazhab, dan ritual yang untuk dipertengkarkan. Ini sebenarnya sangat disayangkan karena beberapa agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi. Tetapi label identitas agama yang berbeda-beda justru menjadi tembok-tembok yang memisahkannya. Misalnya, karena gue Kristen, gue gak mau membaca kebijaksanaannya yang ada di agama Islam. Atau, karena gue Muslim, gue gak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Hindu. Dan seterusnya. Adakah ide alternatif yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan damai tanpa terbentur label dan politik identitas? Filosofi teras. Kira-kira 300 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2300 tahun silam, seorang pedagang kaya dari Cyprus, sebuah pulau di sebelah selatan Turki bernama Zeno, melakukan perjalanan dari Phoenicia ke Piraeus dengan kapal laut melintasi Laut Mediterania. Zeno membawa barang dagangan khas daerah Phoenicia, yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang sangat mahal, yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja. Pewarna ini dibuat dari ekstrak siput laut, dan proses pembuatannya sangat melelahkan, karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gram ekstrak pewarna. Karenanya, tidak heran barang ini sangat berharga dan mahal. Malang tak bisa ditolak. Kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan besar. Tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, di manakah ia dapat bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu? Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf aliran sinik.
dan sang penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat darinya. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda. Lalu ia pun mengajari filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar. Dalam bahasa Yunani disebut stoa, yang terletak di sisi utara dari agora atau ruang publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul. Mungkin semacam alun-alun Yunani kuno ya. Di kota Athena, sejak itu para pengikutnya disebut kaum Stoa. Dalam proses penulisan buku ini, saya menemukan banyak orang sulit menyebut stoicisme. Karenanya, untuk memudahkan judul buku, saya menyebutkan dengan buku yang berjudul Filosofi Teras, terjemahan langsung dari kata Stoa. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke Kekaisaran Romawi. Beberapa dari mereka adalah Chrysippus dari Soli, Yunani, yang dianggap sebagai pendiri kedua Stoicisme. Cato the Younger dari Roma, seorang politisi dan negarawan yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Lucius Seneca dari Roma, seorang filsuf, negarawan, penulis drama. Musonius Rufus dari Roma, yang mengajarkan filsafat di era Kaisar Nero. Epictetus dari Yunani, yang terlahir sebagai budak, kemudian mendapatkan kebebasan dan tinggal di Roma. Dan Kaisar Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai salah satu dari 5 kaisar yang baik, the 5 good emperors. Stoicisme kemudian meredup di awal abad keempat, ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Sekarang, di abad ke-21 di belahan dunia barat, filosofi ini mulai populer dengan buku-buku dan presentasi yang memperkenalkannya kepada publik, seperti karya-karya dari William Irvine, Tim Ferriss, Ryan Holiday, dan Massimo Pigliucci. Bahkan, sekarang ada acara tahunan Minggu Stoa atau Stoic Week pada sekitar bulan Oktober sampai November, di mana para peminat stoicisme dari seluruh dunia bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikkan filosofi ini selama seminggu dengan panduan secara daring. Saat mempelajari stoicisme, saya menemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang atau lebih dari sekedar konsep yang abstrak dan intelek. Stoicisme bersifat sangat praktikal dan bisa diterapkan sehari-hari. Saya pribadi menemukan alternatif laku hidup atau meminjam terjemahan Romo A. Setiowibowo SJ untuk way of life yang lebih baik dari ajaran positive thinking. Contoh sederhana bagaimana stoicisme telah mengubah karakter saya adalah sebagai berikut. Dahulu, saya bisa berubah menjadi orang yang sangat pemarah jika terjebak di dalam kemacetan. Saya bisa sangat merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung, dan sangat emosional di balik kemudi. Bayangkan, Bruce Banner mau berubah jadi Hulk, tapi minusnya jadi gede dan hijau aja. Bahkan saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun, saya masih mengalami kemarahan ini. Jika berada di tengah kemacetan, saya merasa stuck, terjebak, frustasi, dan hal ini membuat saya murka. Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga. Setelah menemukan dan belajar mempraktikkan stoicisme, saya berubah drastis. Kemacetan sudah tidak membuat saya emosional lagi. Bahkan ketika menghadapi perilaku pengguna jalan lain yang terkadang ajaib dan membuat saya ingin mengelus dada ayam. Efek dari stoicisme di hidup saya tidak hanya terbatas di situasi jalan raya. Stoicisme membantu saya dalam menjalani hidup sehari-hari dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif, kesialan, tekanan pekerjaan, sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar. Karena saya telah merasakan manfaat praktikan stoicisme, saya ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini. Siapa tahu
Filosofi teras ini bisa membantu orang-orang lain seperti saya, minimal memulai ketertarikan untuk mempelajarinya lebih dalam. Satu hal yang saya temui saat mempelajari stoicisme adalah betapa banyak prinsip-prinsipnya yang serupa dengan yang diajarkan berbagai negara, berbagai agama, orang tua, oleh nasihat kakek nenek, sampai budaya asli Indonesia. Saat membaca buku ini, kamu mungkin akan berpikir, loh, ini mah sama dengan ajaran agama saya. Atau, ini kayak kata-kata orang zaman dulu ya. Atau, ini seperti quote tokoh besar yang itu. Atau mungkin kamu kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikkan prinsip-prinsip filosofi ini. Walaupun ia belum pernah membaca tentang stoicisme, bagi saya, ini menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Selain itu, karena ini adalah sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan, semoga tidak menjadi tembok dan benturan-benturan yang umum timbul seperti ide-ide berlabel agama. Saya merasa kelebihan stoicisme adalah sifatnya yang kompatibel dan komplementer dengan berbagai kepercayaan. Stoicisme juga tidak bersifat dogmatis karena ia bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan. Sebagai filosofi, ia terbuka untuk diperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing. Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya. Pada akhirnya, stoicisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup ketimbang meributkan dogma dan teks. Apa tujuan utama dari filosofi teras? Mari kita mulai dari apa yang bukan merupakan tujuan stoicisme. Stoicisme tidak dimaksudkan sebagai cara cepat mendapatkan hal-hal yang bersifat eksternal seperti sukses, jodoh, disayang bos, dan istri. Istri sendiri, bukan istri si bos. Mendapatkan ide bisnis startup yang gampang memperoleh investasi jutaan dolar, atau anak-anak yang jenius. Ini yang membedakan dari banyak ajaran self-help populer masa kini. Yang terutama ingin dicapai oleh stoicisme adalah: pertama, hidup bebas dari emosi negatif, sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Mendapatkan hidup yang tentram. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. 2. Hidup mengasah kebajikan. Virtues, terjemahan lain, keutamaan. Ada 4 kebajikan utama menurut stoicisme. Pertama, kebijaksanaan atau wisdom. Kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. Kedua, keadilan atau justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. Ketiga, keberanian, courage, keberanian berbuat yang benar, berpegang pada prinsip yang benar. Ini bukan berani dalam makna sempit, seperti bernyali masuk kandang singa. Walaupun jika kita membaca kisah hidup para filsuf Stoa, rasanya mereka juga berani masuk kandang singa jika memang perlu. Yang keempat, menahan diri atau temperance, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi. Saat mempelajari stoicisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan dalam pengertian umum bukanlah tujuan yang dicari dalam filosofi ini. Para filsuf Stoa lebih menekankan pada pengendalian emosi yang negatif dan mengasah kebajikan atau virtue. Virtue dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Latin virtus, dan kata ini sendiri diambil dari bahasa Yunani arete. Dalam proses penerjemahan berlapis ini, tentu ada makna yang hilang dan penting untuk kita mengetahui apa makna asli dari kata arete. Dalam bukunya Stoicism and Art of Happiness, Donald Robertson menerangkan bahwa arete bermakna menjalankan sifat dan esensi dasar kita dengan sebaik mungkin, dengan cara sehat dan terpuji. Atau, kelak saya mencoba menggunakan kata-kata saya sendiri. Hidup
sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan kita. Mungkin lebih jelas jika kita melihat contoh penggunaan arete dalam penggunaan bahasa Yunani aslinya. Seekor kuda yang kuat tangguh dan bisa berlari kencang bisa disebut memiliki arete. Ini artinya si kuda yang kuat dan berlari kencang ini sudah sebaik-baiknya menghidupkan sifat dan esensinya sebagai kuda. Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan arete atau virtue atau kebajikan ini yang harus dikejar oleh kita semua. Bersama-sama dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif, maka hidup yang tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi. Namun, untuk mencapai arete, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia. Ini yang akan dibahas di bab berikutnya. Salah satu alasan mengapa saya menyukai filosofi ini adalah karena siapapun bisa ikut mempraktikannya tanpa harus bergantung pada atribut-atribut seperti kekayaan, prestasi, akademis, intelijensi bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesi. Ini yang menjadikan stoicisme sebagai filosofi yang bersifat inklusif, merangkul semua, harta, benda, popularitas, gelar akademis yang melebihi panjang nama. Hal-hal tersebut bukan definisi sukses dan juga bukan bukti bahwa seseorang mempraktikkan stoicisme. Ini tampak nyata dari latar belakang para filsuf Stoa yang beragam, mulai dari politisi, kaisar, pedagang, sampai mantan budak. Seorang praktisi Stoa seharusnya merasakan sukacita yang terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita lain selain dari dalam yang datang dari dalamnya. Seneca, On Heavy Life. Tujuan mengendalikan emosi negatif sangat relevan dengan kehidupan sekarang yang penuh ketidakpastian. Setelah membaca hasil survei khawatir nasional, rasanya pemikiran jadul ini tetap relevan, bahkan sesudah lewat dari 2000 tahun. Di dalam artikel Why Stoicism Matters Today, Carl Anderson menyebutkan beberapa alasan mengapa stoicisme tetap relevan di masa kini. Yang pertama, stoicisme ditulis untuk menghadapi masa sulit. Stoicisme lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filsafat ini tidak menjanjikan materi ataupun damai di akhirat, tetapi damai dan tentram yang kokoh di kehidupan sekarang. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut dari kita. Di era di mana banyak hoax, fake news maupun fitnah yang beredar dengan liar di media sosial ataupun chat group, serta keriuhan politik yang seringkali berdampak pada relasi personal dan menyebabkan perpecahan di masyarakat, rasanya stoicisme sama relevannya untuk Indonesia saat ini, seperti halnya di Yunani dan Romawi pada 2000 tahun silam. Kedua, stoicisme dibuat untuk globalisasi. Stoicisme mungkin adalah filsafat barat pertama yang mengajarkan persaudaraan universal. Di tengah dunia yang rasanya semakin terpolarisasi dengan kiri versus kanan, konservatif versus liberal, tersekat oleh identitas, suku, dan agama. Sebuah filosofi yang mengajarkan bahwa kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan sungguh sangat dibutuhkan. Ini juga pas dengan kondisi Indonesia yang terasa memanas karena politik, di mana label-label pemisah dan penyekat terasa semakin kuat. 3. Stoicisme adalah filsafat kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tidak sesempit memimpin tim, organisasi, ataupun negara, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan, mengendalikan diri, sebelum mencoba mengendalikan kehidupan dan orang-orang di luar kita. Stoicisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Bekal ini berguna bagi siapapun, tidak terbatas pada mereka yang memangku jabatan resmi. Buku The Daily Stoic karya Ryan Holiday memaparkan beberapa orang terkenal yang diketahui berdasarkan pengakuan langsung maupun tulisan-tulisan mereka mempelajari dan mempraktikkan stoicisme dalam kehidupan.
seperti mantan Presiden Amerika Serikat yakni Bill Clinton, aktris Anna Kendrick, aktor Tom Hiddleston, penulis J.K. Rowling, dan Nassim Nicholas Taleb, penulis The Black Swan. Buku Filosofi Teras tidak dimaksudkan menjadi buku pengantar resmi Stoicisme, apalagi sebagai referensi utama. Buku kecil ini tidak mungkin cukup menjelaskan keseluruhan filosofi ini. Karenanya, saya hanya mengambil inti-intinya yang saya rasakan, yang paling mudah dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, yang saya gabungkan dengan insight pribadi dan juga perspektif para praktisi dari bidang-bidang yang relevan. Saya menganjurkan kamu untuk membaca lebih dalam dan menemukan sendiri filosofi ini secara lebih utuh, baik melalui tulisan-tulisan kontemporer atau membaca langsung tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh filosofi ini. Walaupun sayangnya hampir semua literatur yang saya baca masih menggunakan bahasa Inggris, anggaplah buku ini menjadi hidangan pembuka terhadap filsafat stoicisme. Dan semoga dari hidangan pembuka ini, kamu tertarik untuk menyantap hidangan utama, yaitu tulisan-tulisan mengenai stoicisme, baik dari penulis asli maupun penulis kontemporer lainnya. Mari kita mulai memasuki filosofi teras ini. Intisari dari bab 2. Filosofi teras atau stoicisme adalah aliran filsafat Yunani Romawi kuno yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun, tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Sebagai sebuah filsafat, stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama kepercayaan. Stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai, budaya, dan agama. Tujuan utama dari filosofi ini adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan atau virtue atau arete, dan bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia.